termotivasi untuk bikin video ini karena suatu alasan, karena gue lagi nge-scroll IG story dan gue ngeliat Nikita Mirzani ngepost ini. Yang jaga itu dua susternya ya, tentang ini kalian bisa pause dan baca dulu. Karena gue juga seorang ibu, jadi gue pengen bahas ini dan gue gatel banget kalau membahas memang ini. misalkan keluarganya banget ya Mbak Nikita Mirzani. Netizen Netizen juga nggak bodoh kali. Kita juga tahu Fuji nggak 100% ngurus gala. Kita juga. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal Fuji yang dihujat oleh Nikita Mirzani dan dikritik habis-habisan oleh Nikita. Namun kali ini banyak yang membela, dan berikut ini Fakta Bang Pin akan menyajikan beberapa selebgram cantik yang sudah menjadi mama muda juga membela Fuji dengan logika yang cukup indah untuk membela Fuji, karena mereka sendiri merasakan menjadi ibu itu tidak mudah. Apalagi Fuji yang masih muda 19 tahun ini harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk merawat putra dari Vanessa dan Bibi ini. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, karena itu selebgram cantik berhijab ini pun membela Fuji dan mengomentari unggahan dari Nikita yang menurut dia tidak terlalu pantas diungkapkan di situ. Nah, bagaimanakah kisahnya, bagaimana ceritanya, bagaimana netizen atau selebgram ini mengomentari Nikita, dan telak banget komentarnya untuk menjawab Nikita ini. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Gue termotivasi untuk bikin video ini karena suatu alasan, karena gue lagi nge-scroll IG story dan gue ngeliat Nikita Mirzani ngepost ini. Tuh ya, tentang ini kalian bisa pause dan baca dulu. Nah, inilah fakta Bang Pin, bacakan dulu ya biar jelas apa yang dikomentari oleh hijaber cantik itu dari Nikita. Inilah unggahan Nikita yang dikomentari dia. 2 suster gala yang saya tahu masih kerja di rumah almarhum. It is mean bukan Fuji yang ngurus 100%. Kalau mau terima kasih itu yang benar ya ke susternya gala yang dari orok pergi syuting dan lain-lain sama suster mulu. Karena 24 jam gala itu sama susternya. Jangan suka terkecoh sama kamera. Kalau mau lihat chat yang dia minta 30 juta, DM aja Langit Entertainment, minta bukti chatnya, gitu pasti dikasih. Beda banget Fuji sama bapaknya. Bapaknya sopan, anaknya haji mumpung. Semua orang juga pada ambil keuntungan kok, bukan cuma Langit doang. Kalau ada yang bilang Fuji sibuk kakak ngurusin gala, emang kalian lihat pakai mata kepala kalian sendiri? Yang kalian lihat itu video story sama TikTok yang cuma beberapa detik dan beberapa menit aja. Begitu kata Nikita Mirzani, yang kemudian juga dia saat live mengomentari hal ini. Waktu almarhum Bibi sama Vanessa masih ada, kayaknya Fuji nggak dilirik tuh sama netizen sama sekali. Nggak ada tuh yang kenal Fuji siapa. Pas meninggal aja terus dia deket sama gala, dibilangnya dia yang jaga gala 24 jam. Nih yang jaga itu 2 susternya 2 loh, 2. Coba bayangin, 2. Kalau Fuji itu kan untuk konten TikTok, story, supaya kalian lihat aktivitas gala yang cuma beberapa second, beberapa menit. Kalian tuh buka mata, jangan susah lah ya, biar ya gimana ya, bingung. Karena gue juga seorang ibu, jadi gue pengen bahas ini dan gue gatel banget bahas ini. Please banget ya Mbak Nikita Mirzani. Netizen juga nggak bodoh kali. Kita juga tahu Fuji nggak 100% ngurus gala. Kita juga tahu masih ada mbaknya si Ida dan Siska. Tapi ngasuh itu kan nggak cuman cebokin, ngasih makan, mandiin, nggak cuman itu. Ada pendekatan antar batin, ada bermainnya,
ada didikannya, ada quality time-nya, ada sosok pihak keluarga yang dekat dengan seorang anak, yaitu siapa selain bapak dan ibunya. Buktinya aja, waktu kecelakaan itu pun Gala hanya mau digendong dengan Fuji. Berarti kita bisa tahu kalau Gala dan Fuji itu sedekat itu. Kita juga tahu kok tante keponakan tuh gimana. Enggak semuanya dipegang sama tante. Peran tante kita juga tahu kok kayak gimana, sama ponakan tuh kita tahu. Tapi untung ya ada Fuji di kehidupan Gala. Terus soal kalau yang 30 juta ya, buat gue pun kalau jadi Fuji, gue akan menarifkan waktu gue ya mahal. Karena buat gue ya, gue udah capek ngurus ponakan gue kuliah, gue dipanggil sana sini, ya gue mau dibayar mahal. Gue mau waktu gue dan cerita gue tuh dibayar mahal. Dan Nikita Mirzani kan bilang, dia nggak mungkin dipanggil sana sini atau dapetin ini itu kalau nggak ada kejadian mengharukan kayak gitu. Fuji dan Fadli pun juga sudah bilang bahwa apa yang mereka dapetin dengan apa yang mereka rasakan dan kehilangannya mereka tuh tidak setimpal. Dari situ aja kita bisa lihat, lo harusnya bayar mereka mahal karena mereka akan bercerita tentang betapa kehilangannya mereka. Dan ujung-ujungnya duitnya juga buat Gala, buat jajanin Gala, buat beliin Gala mainan atau beliin Gala apa kek, jajan kek. Buat Langit Entertainment gue saranin lo cepet-cepet ganti host. Gak ada yang suka sama host nyebar-nyebarin gosip yang gak enak tentang kliennya sendiri. Terus yang ketiga, lu sekarang sok-sokan sok agama banget, sok-sokan banget lu sok deket sama Vanessa Angel almarhum. Almarhum. Lu lupa sebelum almarhum meninggal, lu ngapain aja di DM-nya? Lu kata-katain dia. Lu teror dia. Lupa lu sekarang sok-sokan muncul mengumpulkan donasi untuk Gala. Jujur ini emang agak telat, tapi aku pingin ngebahas soal Fuji yang katanya minta 30 juta waktu mau diundang ke podcastnya Nikita Mirzani. Hah, kok bisa? Oke, jadi awalnya itu gara-gara Nikita Mirzani itu nyindir seseorang yang dia nggak sebutin namanya di Instagram story-nya dia. Nah, tapi yang kesindir itu malah si Dodi. Terus Nikita tuh bikin postingan lagi nih. Dia bilang bukan Dodi yang disindir, kenapa dia yang kesindir. Pokoknya intinya gitulah. Dan barusan aja nih, Fuji itu bikin klarifikasi soal tudingan yang katanya dia itu minta fee 30 juta. Jadi Fuji itu bilang dan mengklarifikasi kalau misalnya ya emang bener dia itu minta fee 30 juta. Tapi pada saat itu tuh dia bilang kayak gitu karena dia itu bete. Jadi ya kalau lo nggak mau nih anggapannya ya udah nggak usah. Karena pada saat itu tuh baru 7 hariannya Kak Vanessa sama Kak Bibi. Jadi Fuji tuh masih bener-bener sedih banget dan masih nangis-nangis. Terus itu bete banget karena tiba-tiba ada yang nge-WhatsApp dia bilang kayak gitu. Kayak ngajakin podcast gitu loh. Intinya kayak kok nggak bisa ngertiin perasaan banget. Akhirnya udah spontan aja sih Fuji itu bilang ya udah kalau misalnya kamu undang aku bayarannya itu 30 juta. Dan ya dari sana Nikita Mirzani itu langsung kayak nge-viralin gitulah. Dan menurut Fuji dia tuh minta bayaran 30 juta itu sebenarnya sebagai penolakan halus kepada Nikita Mirzani. Terus Nikita itu sekarang ngeluarin statement lagi. Nah, Langit Entertainment itu bukan punyanya dia. Kalau misalnya itu punya Nikita, dia itu bilang dia mau ngasih 100 juta ke orang yang membutuhkan juga nggak apa-apa. Tapi masalahnya dia itu cuma kerja di sana. Dan Nikita Mirzani itu masih menanyakan reasonnya itu apa, alasannya itu apa, kenapa Fuji itu harus menolak dia. Padahal semasa hidupnya, Vanessa Angel sama Bibi itu juga sering banget main ke rumahnya Nikita Mirzani. Bahkan katanya fotonya itu juga dipajang. Dan